Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini baby saya sudah 6 bulan ASI eksklusif ya. Alhamdulillah bentar lagi mau MPASI dan saya berusaha membuat konten berbagi pengalaman ilmu yang saya ketahui, share ke bunda-bunda semua. Semoga bermanfaat ya. Mengapa sih MPASI sebaiknya dimulai saat bayi usia 6 bulan? Nah, makanan pendamping ASI diberikan sejak usia bayi 6 bulan karena program pemerintah ASI eksklusif usia 0 sampai 6 bulan. Apabila diberikan MPASI sebelum 6 bulan itu harus dianjuran konsultasi dengan dokter spesialis anak ya bun, karena bisa jadi berat badannya tidak sesuai dengan usia yang seharusnya. Jadi perlu konsultasi ke dokter spesialis anak dan bisa dianjurkan untuk MPASI dini ya. MPASI itu makanan pendamping ya, bukan makanan pengganti ASI. Nah, boleh atau tidak penggunaan garam, gula, dan perasa lain pada MPASI. Nah, kalau bayi tersebut bisa makan tanpa garam dan gula, bisa saja kita lakukan, itu lebih baik ya. Nah, tetapi jika bayinya tidak mau makan sama sekali, bisa saja secukupnya kita kasih gula atau garam sebagai perasa untuk bayi itu seleranya lebih tergugah ya. Nah, aman nggak sih MPASI instan itu untuk bayi? Nah, justru makanan pendamping ASI yang instan itu lebih terukur kalorinya, karena di situ ada perhitungan kalorinya, karbonya, protein, lemak dihitung per gramnya dan sudah difortifikasi. Ya. Nah, bisa juga ya bunda diselang-seling atau dimix dengan makanan, misalnya hari ini makanan fresh, besoknya sesekali makanan instan, nah besoknya lagi sekali yang fresh, jadi bisa selang-seling ya. Jadi anak tidak bosan, bundanya tidak capek, dan gizinya tetap terpenuhi. Nah, MPASI itu baiknya sayur atau buah. Nah, usia 6 bulan sudah siap kok bun untuk makan, bukan menu buah atau sayur pure ya. Jadi baby kita itu sudah tidak perlu menu tunggal lagi. Beda dengan dulu anak saya yang pertama itu untuk awal MPASI itu masih menu tunggal ya. Dan sekarang ada pembaharuan bahwa bayi yang siap makan ya sudah butuh gizi yang lengkap, yaitu menu 4 bintang ya. Nah, menu 4 bintang itu terdiri dari karbo, protein, dan lemak, bukan lagi menu tunggal. Nah, menu 4 bintang ini ya bun, menu 4 bintang itu terdiri dari karbohidrat ya. Karbohidrat itu ada beras putih, beras merah, kentang, ubi jalar, singkong, jagung, kabocha, sukun, oats, dan talas ya. Jadi hampir semua karbohidrat itu mengandung serat tinggi ya. Yang ada tanda bintangnya itu yang mengandung serat tinggi. Nah, untuk protein hewani itu ada daging-dagingan ya, telur ya, ikan-ikanan. Nah, kalau protein nabati itu dari kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang panjang, kacang tolo, kedelai, edamame, kacang atau cambah atau tauge, tahu, tempe, tofu, dan buncis. Nah, terus untuk sayuran itu bisa bayam, gambas atau oyong, tomat, daun katuk. Oh ya, bunda apabila baby baru usia pertama awal MPASI itu sebaiknya untuk sayuran yang mengandung serat tinggi seperti bayam, kangkung, wortel, brokoli, daun singkong itu lebih sedikit porsinya ya bun, karena kalau lebih tinggi seratnya nanti pups baby bisa lebih keras ya, kasihan. Nah, apabila itu terjadi perlu mengkonsumsi cemilan atau makanan selingan, itu buahnya yang mengandung cairan atau mengandung air yang lebih banyak. Contohnya seperti
melon, pir, semangka ya, bukan dikasih pepaya. Justru pepaya itu seratnya tinggi, nanti malahan yang ada pupnya semakin keras. Nah, buah apa saja sih yang mengandung serat tinggi? Nah, yang mengandung serat tinggi buahnya itu pisang, mangga, apel, pepaya, dan alpukat ya. Nah, ini kombinasi MPASI 4 bintang. Misalnya bisa menu bubur kuning telur ya. Besoknya ganti menu tofu bayam. Terus lalu hari lain diganti ayam tomat dan bisa diganti kakap merah gurih. Nah, di sini ada menu-menunya ya. Apabila mau buat bubur kuning telur itu bahannya beras putih, kuning telur, ayam kampung, tahu parut, dan wortel. Apabila mau membuat tofu bayam itu menunya bahannya kentang, ayam filet, tofu, dan bayam. Dan ayam tomat itu ada tepung beras merah, daging ayam, jagung manis, dan tomat ya. Dan kakap merah gurih itu bisa kentang kecil, kakap merah, kacang hijau, kabocha kuning. Ini sudah menu 4 bintang. Sudah terdiri dari karbo, prohe, prona, dan sayuran ya. Nah, makanan pendamping ASI yang baik itu seperti apa? Nah, kita harus memperhatikan aspek nutrisinya mencukupi pada bayi tersebut. Seperti tadi yang disebutkan, itu ada karbohidrat, protein, dan lemak ya. Nah, teksturnya untuk awal MPASI itu masih lembut, agak cair, lembek ya. Bisa dicaring. Jadi, kalau misalnya lembut agak cair itu di sendoknya diangkat itu tidak langsung jatuh ya, tidak langsung netes ya Bun. Nah, apabila langsung netes itu berarti masih kebanyakan air ya. Nah, disaring itu fungsinya agar bayi tidak tersedak ya. Nah, ini contoh menu 6 bulan itu ya, lembut halus ya disaring. Menu 6 ke atas 9 sampai 9 bulan itu sudah agak kasar, tidak saring double ya. Nah, 9 bulan ke atas itu sudah mulai cincang, dan 12 bulan ke atas itu sudah boleh mencoba menu keluarga. Jadi kita tidak perlu memasak double ya. Nah, pemberian MPASI itu yang baik, anaknya posisi duduk dan saling berhadapan dengan ibu. Bisa juga gabung makan dengan keluarga ya. Nah, sekali memberi makan pada bayi itu tidak lebih dari 30 menit ya. Nah, konsep baby led weaning adalah sebuah alternatif pemberian MPASI yang membiarkan bayi memilih dan makan makanan padat sendiri dengan tangannya. Konsep makan ini tidak disarankan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia karena MPASI yang baik itu bertekstur dari awal lembut, terus naik tingkatan lunak, dan semakin lama naik tingkatan semakin kasar. Nah, ini ya Bun, tahapan naik tekstur dan porsi makanan pendamping ASI. Di usia yang pertama 6 bulan itu teksturnya 100% saring. Nah, saya dulu itu biasanya tuh 2 kali saring malah ya, biar lebih halus ya. Nah, porsinya itu tidak banyak. Kalau pertama makan itu cuma membutuhkan 2 sendok makan dewasa saja atau 30 ml. Nah, jika nambah waktu 2 minggu kemudian atau 6 bulan setengah itu sudah naik tingkatan, 90% saring dan 10%-nya tidak saring. Nah, porsinya pun menambah ya, yang tadinya 2 sendok makan jadi nambah 3 sendok makan. Nah, usia 7 bulan naik tingkatan 2 minggu kemudian itu 75 saring dan 25 tidak saring ya, 25%-nya tidak saring. Nah, porsinya pun nambah 4 sendok makan. Begitu pula semakin naik 2 minggu itu semakin teksturnya pula, semakin persentasenya itu saring dan tidak saringnya semakin menambah ya Bun. Dan porsinya semakin menambah 1 sendok makan ya. Ini ukuran bisa sampai 12 bulan.
Jadwal pemberian MPASI yang baik itu, ini contohnya ya. Mohon maaf ada suara tokek ya. Nah, contoh jadwal makan itu bisa dimulai dari jam 6, itu dari usia 6 sampai 8 bulan. Jam 6 bisa ASI ya Bun. Nah, ini dari 6 bulan sampai 23 bulan pun dari jam 6 itu diawali dengan ASI. Nah, makan paginya bisa dimulai jam 8. Lalu 2 jam kemudian jam 10 itu bisa ASI atau makanan selingan. Makanan selingannya bisa berupa buah atau selingan-selingan sesuai selera Bunda ya. Dan jam 12 boleh makan siang. Lalu jam 2 siang itu diberikan ASI lagi. Jam 4 sore itu dikasih makanan selingan lagi. Dan jam 6 sore itu makan malam. Dan 2 jam selanjutnya sampai malam itu ASI terus ya Bun, tidak dikasih makanan selingan ataupun makanan berat. Nah, cukup sekian informasi yang dari saya berikan. Semoga bermanfaat untuk Bunda semua. Oh ya, jangan lupa apabila mempersiapkan MPASI dan saat menyuapi, kita harus memperhatikan kebersihan, steril ya, agar baby kita itu terjaga kesehatannya, berat badannya naik, tidak menimbulkan stunting ya. Semoga anak kita semua bisa terjaga kesehatannya dan gizinya tetap dijaga ya. Jazakumullah khair bagi semua yang sudah melihat atau menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.